Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa saja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, setelah lama bungkam soal apa yang terjadi sebenarnya di balik perceraian dengan Fandi Christian, akhirnya Dahlia Poland buka suara. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Dahlia Poland secara tegas mengatakan bahwa penyebab perceraian mereka ternyata disebabkan oleh orang ketiga, seperti kabar yang beredar beberapa waktu lalu. Dan dalam pengakuan tersebut, ia sempat merahasiakan kabar tersebut ke publik karena ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun karena tak kunjung mendapatkan pengakuan dari Fandi maupun si wanita orang ketiga tersebut, akhirnya Dahlia Poland dengan tegas meminta perpisahan. Lantas, akankah Fandi Christian akan segera go public dengan wanita tersebut? Setelah Dahlia Poland buka suara, Besti, baru-baru ini nama Kesha Ratulium mendadak jadi sorotan. Bukan karena comeback ke dunia hiburan atau tambah momongan lagi, melainkan karena membagikan pengalaman pribadinya yang kurang menyenangkan saat menghadiri sebuah acara bersama sahabatnya di media sosial. Dalam unggahannya, Kesha mengaku sudah lama tak berkecimpung di dunia hiburan, namun masih sering merasakan tekanan mental akibat sikap kurang menyenangkan dari sesama artis atau influencer. Pengalaman yang cukup membekas di benak Kesha, yakni saat dirinya merasa diusir oleh seorang influencer yang sebenarnya sudah ia kenal. Kira-kira siapa ya sosok yang dimaksud Kesha Ratulia tersebut, Besti? Besti, Rizky Nasar dan Dosma belakangan ini santer dikabarkan menjalin hubungan spesial. Bukan hanya sekedar lawan main dalam sebuah sinetron, tapi keduanya beberapa kali tertangkap kamera jalan bareng bahkan liburan berdua. Semakin menguatkan dugaan publik ketika baru-baru ini Rizky Bilar terlihat sengaja datang ke lokasi syuting tempat Dosma bekerja hanya untuk merayakan ulang tahun sang artis. Benarkah perayaan ulang tahun ini sebagai salah satu langkah mereka go public secara diam-diam, Besti? Selanjutnya, informasi yang lagi happening banget ada Zaskia Adiameka yang mendampingi putrinya Kala mengikuti persidangan di Pengadilan Militer 28 Jakarta atas kasus dugaan kekerasan oleh oknum aparat. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kasus kekerasan yang dialami karyawan dan anak Zaskia Adiameka akhirnya menemukan titik terang. Setelah mengikuti 2 kali persidangan, akhirnya Kala, anak Zaskia dan Hanung Bramantyo dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam sidang lanjut di Pengadilan Militer Jakarta. Adapun dalam sidang tersebut, Zaskia Adiameka menjelaskan prosedur persidangan, di mana anak ketiganya itu sebagai saksi yang memberikan keterangan dalam jalannya persidangan. Mengingat usia Kala masih di bawah 18 tahun, Zaskia menegaskan bahwa sidang digelar secara tertutup dan tidak adanya sumpah sebelum bersaksi. Ya, jadi tadi terdakwanya udah ketemu sama Kala, udah menjelaskan minta maaf, beliau menyesal, katanya sudah ditahan dari pertama laporan masuk, efeknya nggak bisa kemana-mana ya karena ditahan, bahkan ibunya kritis pun beliau tidak bisa menemui ibunya,
nggak ada handphone, nggak ada apa, jadi putus hubungan. Jadi tadi udah ngomong bahwa beliau menyesal karena saat itu katanya situasinya lagi kalut, istrinya lagi harus operasi, ibunya lagi kritis. Tadi langsung minta maaf sama Kala, menjelaskan. Namun yang menarik dari persidangan kali ini, Zaskia yang mendampingi putrinya mengatakan bahwa dalam persidangan kali ini, sang anak telah bertemu dengan sang terduga pelaku. Pertemuan secara tatap muka yang terjadi di ruang persidangan itu, Zaskia mengakui kalau terduga pelaku telah meminta maaf secara langsung kepada buah hatinya. Namun meski begitu, proses hukum terus berjalan, dan hal itu diterima dengan baik oleh pelaku nih Besti. Pasalnya masih ada bekas trauma yang masih sepenuhnya belum pulih dari hati Kala. Ya karena Indonesia kan negara hukum ya, jadi bapak-bapak dari pengadilan juga pengen menunjukkan hukum tuh tetap berjalan, dan kalau memaafkan pun udah, walaupun rasanya hatinya karena udah maafin kan hatinya kan udah ngeliatnya jadi aduh kasihan, apalagi juga tahu kondisinya beliau seperti apa gitu. Tapi ya ini yang namanya negara hukum, biar undang-undangnya juga harus berlaku dengan baik gitu. Jadi walaupun maafin, hukum tetap berjalan. Tadi dia cerita dia trauma 10 hari pertama, tapi habis itu dia udah kembali pulih. Ya biar jadi anak yang kuat. Dan dari pihak pengadilan juga menegaskan bahwa proses hukum ini harus dilanjutkan agar memberikan efek jerah yang tegas kepada para oknum aparat agar lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab dalam bertindak dan berlaku di luar. Ini telah terang benderang putri dari Mbak Zaskia bisa berkenan diperiksa di persidangan sehingga perkara ini bisa terang benderang sudah Pak Lalu menjelaskan bagaimana kronologi yang dihadapi oleh Mbak Kala ya, Dek Kala. Terima kasih atas atensinya untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan korban dapat putusan yang seadil-adilnya. Demikian. Alih-alih memberikan efek jerah kepada pelaku, ternyata Zaskia juga sengaja membawa buah hatinya yang lain ke pengadilan, guna memberikan pelajaran agar tidak sembarangan meluapkan emosi sesaat mereka. Karena belajar dari kisah Kala ini, Zaskia menyatakan banyak hal yang dikorbankan di Besti. Alhamdulillah karena anak-anak aku juga pada ikut, jadi mereka belajar kalau mereka emosi efeknya seperti apa, mereka melihat langsung, terus melihat juga proses hukum di sini gitu. Jadi alhamdulillah hari ini anak-anakku dapat pelajaran dan pengalaman yang baru juga sih, dan dapat respon yang sangat baik dari bapak-bapak di pengadilan. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran berharga ya Besti. Hidup di negara hukum agar lebih berhati-hati dalam bertingkah dan bertindak. Terlebih bagi aparat agar bisa mereda emosi sesaat. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.